Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hirmawan, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, angkatan pertama tahun 2020, program studi bimbingan dan konseling. Asal instansi SMA Negeri 1 Gondang Sragen. Dan saat ini saya sudah melakukan registrasi untuk mengikuti ujian kinerja. Dan berikut adalah layanan konseling individual yang saya berikan kepada konseli kelas 12 dengan pendekatan realitas untuk bidang belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak Ferry. Iya, Pak. Silakan duduk dulu. Iya, oke, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Ferry. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik. Baik. Untuk sampai saat ini kan masa pandemi belum berakhir ya, Mbak ya. Iya, Pak. Jadi Bapak kembali ingatkan Mbak Ferry selalu menerapkan protokol kesehatan, mulai dari memakai masker seperti kita sekarang. Mbak Ferry memakai masker, Bapak memakai facial. Kemudian juga sering mencuci tangan pakai sabun, tapi pas masuk sekolah sudah cuci tangan belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Kemudian juga harus menjaga jarak itu minimal 1,5 meter. Iya, Pak. Oh ya, tadi pas kesini naik apa, Mbak? Naik motor, Pak. Naik motor. Sudah diperbolehkan naik motor sama orang tua? Sudah. Oh, sudah. Sudah punya SIM belum? Sudah. Sudah belajar orang tua gitu ya? Iya. Isinya gimana tadi? Yang mau ke sekolahan hanya dipanggil wali kelas buat menemui Pak Ian gitu. Jadi Mbak Ferry kesini karena direkomendasi oleh wali kelas Iya. untuk menemui Pak Rian gitu. Iya. Jadi Mbak Ferry kesini berarti terpaksa ya? Ya, enggak sih, Pak. Enggak terpaksa. Kenapa? Ada sedikit masalah ya, Pak. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya. Jadi untuk siang hari ini nanti kita laksanakan konseling individual aja nih, Mbak ya. Iya. Udah tahu belum konseling individual itu apa? Belum, Pak. Oh, jadi dalam konseling individual nanti kita bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Ferry. Dalam konseling itu juga ada asasnya, yaitu asas keterbukaan, di mana Mbak Ferry Bapak harapkan dapat menceritakan permasalahan Mbak Ferry secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, karena Bapak sebagai konselor juga ada asas kerahasiaan, di mana Bapak juga akan menjaga apa yang menjadi permasalahan Mbak Ferry itu dengan sebaik-baiknya. Dan lebih penting lagi juga ada asas kesukarelaan, Mbak. Mungkin Mbak Ferry sukarela untuk mengikuti kegiatan hari ini, tidak terpaksa gitu. Jadi mungkin Bapak itu kemarin juga mendapat laporan dari wali kelas mengenai hasil prestasi Mbak Ferry itu akhir-akhir ini itu ada penurunan. Oleh karena itu Bapak juga sudah merekapnya, dan kebetulan hari ini Mbak Ferry sebelum Bapak panggil sudah ke sekolah. Kemarin kan sudah mungkin Bapak mau ke sekolah ya. Mungkin langsung saja bisa disampaikan apa yang menjadi permasalahan Mbak Ferry akhir-akhir ini, kok bisa nilainya itu sekarang itu lebih menurun dari yang sebelumnya. Sebenarnya awalnya itu saya pengennya masuk di SMK, Pak. Tapi karena tuntutan kedua orang tua, pengennya saya itu masuk SMA. Oh gitu. Jadi yang melatar belakang Mbak Ferry nilainya itu akhir-akhir ini turun karena mungkin semangat belajarnya yang menurun gitu ya. Dari yang awalnya itu saya lihat itu hasilnya juga bagus, tapi akhir-akhir ini itu nilainya turun dengan alasan karena Mbak Ferry pengennya ke SMK. Tapi walaupun seperti itu kan awalnya kemarin itu kan nilainya Mbak Ferry juga baik ya. Mungkin ada hal lain yang menyebabkan nilainya Mbak Ferry itu turun, karena
kita lihat juga kemarin-kemarin itu nilainya juga baik, terus kok sekarang itu turun. Tetapi alasannya Mbak Ferry tadi kan karena Mbak Ferry itu awalnya pengen sekolah di SMK. Sebelumnya apa yang menyebabkan Mbak Ferry itu lebih memilih SMK daripada SMK? Ya, pengennya ada suatu jurusan yang saya pengen masuk Pak di jurusan tata busana. Oh, tata busana. Kenapa Mbak Ferry? Ya menurut saya itu bisa buat kalau lulus kan bisa buka buat bisa langsung buka buat jahit gitu Pak. Yang memotivasi Mbak Ferry pengen jadi itu buka usaha menjahit atau jadi desainer ini? Ya dari sisi saya sendiri Pak. Mungkin dari orang tua juga ada yang jadi penjahit. Nggak ada. Ada mungkin saya lihat acara di TV itu ya, kalau jadi desainer sepertinya menarik Ya, dan sukses gitu Pak. ya bagus sekali. Terus kembali lagi ke tema awal, kira-kira selain karena alasan Mbak Ferry tadi yang awalnya itu pengen ke SMK dan karena orang tua itu mendorongnya ke SMA, yang menyebabkan nilai Mbak Ferry turun itu selain karena jurusan tadi sekitarnya apa? Ya, akhir-akhir saya jujur belajarnya kurang Pak, sering main HP gitu. Ya itu Pak, WA-nya gitu. Oh, karena akhir-akhir hari ini Mbak Ferry sering dudukan WA-an itu nih, karena kan juga pembelajaran daring, malah kuota yang digunakan itu malah buat itu ya, Instagraman gitu kan itu ya. Ya Mbak Ferry, sesuai dengan permasalahan Mbak Ferry yang tadi Mbak Ferry sudah sampaikan ke Bapak, mungkin harapan Mbak Ferry untuk kedepannya seperti apa? Pengennya lebih fokus dalam belajar lagi gitu Pak, kan rasa semangat belajar yang lebih dan lebih giat lagi. Ya tentunya supaya hasil belajar Mbak Ferry bisa lebih baik, kembali baik seperti yang sebelumnya. Kan Mbak Ferry juga masuk sebuah besar ya. Iya. Terus usaha yang Mbak Ferry lakukan apa? Ketika kemarin kan nilai Mbak Ferry kan sudah apa itu turun dari yang sebelumnya. Usaha yang Mbak Ferry lakukan apa selama ini supaya nilai Mbak Ferry itu kembali baik lagi? Usahanya saya lebih fokus Pak dalam belajar. Sebenarnya pengen nggak lebih fokus, tapi kenapa ya Pak ya, kadang masih pengen pegang HP, pengen buka YouTube, pengen buka WA, jadi sering mengganggu konsentrasi belajar saya, seperti itu Pak. Sampai mana Mbak buka? Iya, sampai malam tuh Pak. Jadi ya kadang itu ngilangin, pengen ngurangin Pak pegang HP, tapi kenapa masih pengen pegang HP terus sampai malam. Oh. Terus kalau di rumah apa orang tuanya tidak mengingatkan ketika Mbak Ferry itu waktunya belajar malah pegang HP itu, apa orang tuanya tidak mengingatkan atau bagaimana? Kalau mengingatkan selalu mengingatkan Pak, tapi sayangnya aja yang sedikit ngeyel. Jadi kalau bapak itu lagi nggak ada di rumah gitu, lebih asik main HP daripada belajar. Jadi sebenarnya orang tua juga mengingatkan supaya Mbak Ferry itu lebih fokus lagi dalam belajarnya. Iya. Tapi ketika orang tua itu tidak memperhatikan, Mbak Ferry kembali lagi main HP. Iya. Kalau boleh tahu, Mbak Ferry waktu main HP buka YouTube itu tentang apa? Tentang itu Pak, masak-masak gitu. Lihat menu-menu cara bikin masakan seperti itu Pak. Desain baju juga sering saya buka, desain bajunya, gaun-gaun seperti itu Pak. Jadi sesuai dengan minat Mbak Ferry tadi, bahwa sebenarnya itu pengen di SMK karena Mbak Ferry itu awalnya itu pengen ambil jurusan desain baju ya, desain busana itu. Makanya Mbak Ferry di rumah juga buka YouTube-nya tentang desain pakaian itu, cara gambar-gambar juga sudah mulai berlatih di rumah. Sudah Pak. Ya untuk saat ini ekstra atau kegiatan Mbak Ferry di sekolah yang diikuti itu apa nih? Mengikuti ASES Pak. Agak keras orangnya. Mengikuti apa? ASES. OSIS. Ya. Alasannya mengikuti OSIS untuk apa? Ya, untuk pengen memajukan sekolah Samangguna untuk bisa menjadi lebih baik lagi dalam bidang mungkin bidang olahraga, bidang pendidikan, bisa maju. Ya tentunya sebagai siswa OSIS kan juga dilatih masalah memecahkan masalah kedisiplinan, bagaimana berorganisasi, dan tentunya Mbak Ferry ini sudah kurang lebih 1 tahun lebih mengikuti kegiatan OSIS itu. Tentunya ada pengalaman yang menjadikan bekal diri Mbak Ferry. Sebagai contoh sekarang ini Mbak Ferry mempunyai masalah
nggak betah di SMA, pengennya ke SMK, seharusnya dengan masalah itu, dengan pengalaman itu juga Mbak Ferry bisa untuk memecahkan permasalahan yang ada di Mbak Ferry. Mungkin di OSIS juga Mas sudah ada banyak teman-teman yang ada. Sudah Pak, alhamdulillah ya sudah akrab sama semua teman, sudah bisa saling sharing, mengadakan acara apa di sekolahan seperti itu, saling sharing itu udah saling kenal. Oh ya, untuk permasalahan Mbak Ferry sekarang ini, katanya Mbak Ferry tadi sebutkan nilai Mbak Ferry itu turun karena pengennya pindah di SMK. Itu ada teman-teman OSIS juga yang Mbak Ferry curhatin, cerita ke siapa gitu. Ada Pak, 1-2 udah yang saya ceritakan. Terus tanggapannya bagaimana? Ya menurut teman-teman ya disuruh tetap aja di SMA, suruh melanjutkan sampai lulus, ya, istilahnya lebih giat lagi dalam hal belajar. Insya Allah bisa betah di SMA Negeri 1 Bunda Semi. Tentunya ketika kegiatan OSIS di sekolah Mbak Ferry kan juga sudah ada beberapa teman yang akrab, dan tentunya juga kadang Mbak Ferry juga curhat ke mereka. Tentunya nanti kalau sampai Mbak Ferry mau pindah sekolah, nanti kan juga harus meninggalkan teman-teman Mbak Ferry itu tadi kan. Salah satunya seperti itu. Kemungkinan nanti kan juga sekolahnya kurang berapa bulan lagi, Mbak Ferry sudah kelas 12. Kalau bisa semangatnya tetap dijaga. Kalau di rumah kesibukan Mbak Ferry apa saja? Membantu kebersihan orang tua atau enggak ini Mbak Ferry di rumah? Iya, membantu ibu Pak, yang menyapu, memasak seperti itu. Bisa masak juga berarti? Bisa sedikit-sedikit bisa Pak. Ya, ada berapa saudara? Punya berapa saudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara, Mbak Ferry nomor pertama. Dan tentunya juga ketika Mbak Ferry menjadi nomor pertama juga harus memberikan contoh kepada adik-adik Mbak Ferry bagaimana menjadi seorang kakak yang menjadi contoh baik bagi adik-adiknya. Jangan sampai menjadi kakak itu yang maaf misalnya menambah beban orang tua, atau menjadi adik itu memandang kakaknya kok kurang baik seperti itu. Kalau bisa baik di rumah maupun di sekolah Mbak Ferry bisa menjadi siswa dan menjadi anak yang lebih baik lagi. Kemudian untuk permasalahan ini juga sudah disampaikan ke orang tua belum, atau orang tua meresponnya seperti apa ketika Mbak Ferry mendapatkan nilai yang kurang baik kemarin? Responnya sebenarnya ya sedih Pak, tapi orang tua juga bingung, maksudnya kalau mau menyetujui saya untuk pindah ke SMK, katanya ya tanggung juga buat diri saya, harus lebih sabar lagi katanya biar di SMA sampai lulus, nah baru nanti ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kuliah seperti itu. Mengenai permasalahan Mbak Ferry yang nilainya kemarin turun, itu bagaimana respon orang tua bapak atau ibu Mbak Ferry di rumah itu seperti apa Mbak? Ya bapak ibu ya jujur sedih Pak, terutama bapak juga agak sensitif kalau soal nilai saya turun seperti itu. Bapak yang cukup marah-marah sama saya Pak, karena kalau nilai yang saya jelek nggak mau biayain kuliah nanti, padahal saya itu pengen banget Pak bisa kuliah, bisa belajar lebih baik, bisa kuliah dan nanti sewaktu lulus bisa buka usaha sendiri dan bisa membanggakan kedua orang tua gitu. Jadi respon dari orang tua itu terutama ayah itu seperti itu, dengan teguran yang agak keras. Dan kalau Mbak Ferry nanti tidak bisa memperbaiki nilainya, nanti malah bisa-bisa Bapak tidak membiayai perkuliahan Mbak Ferry. Iya. Kalau ibu sebenarnya ya tidak begitu marah-marah, ya cuma menasihati aja. Tapi kalau bapak benar-benar marah dan mau bilang nggak mau biayain kuliah gitu Pak. Terus Mbak Ferry ketika melihat ayahnya marah, perasaan Mbak Ferry kepada orang tua atau kepada ayah itu gimana? Benci atau merasa itu Mbak Ferry bersalah atau biasa-biasa saja atau seperti apa? Kalau membenci enggak Pak, tapi ya sedih dalam artian ya pengen banget rasanya ingin kuliah, tapi kok bapak seperti itu. Tapi itu ya sebagai penyemangat diri saya Pak buat belajar lebih giat lagi dan nanti bisa kuliah gitu Pak.
harapan kepada Mbak Ferry, selain supaya orang tuanya tidak marah lagi, Mbak Ferry juga memiliki kewajiban sebagai seorang pelajar untuk lebih mengutamakan belajarnya, bisa lebih fokus lagi belajar di SMA, tidak perlu memikirkan masa lalu Mbak Ferry yang sebenarnya ingin masuk ke SMA, karena sebenarnya nanti setelah lulus SMA juga kan juga bisa lanjut ke perkuliahan. Ya, di perkuliahan nanti juga Mbak Ferry bila ingin meringankan beban orang tua, bisa saja Mbak Ferry itu cari beasiswa. Ya, beasiswa bisa beasiswa bidik misi. Kalau untuk beasiswa bidik misi kan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Terus nanti juga ketika kuliah juga ada beasiswa tentang pendidikan lain juga. Yang pasti diutamakan mereka yang memiliki IPK di atas 3,25. Nanti bisa menjadi mahasiswa yang aktif, bisa aktif di kelas, juga di organisasi, supaya nanti Mbak Ferry bisa lolos beasiswa sehingga juga dapat meringankan beban orang tua Mbak Ferry. Nah, tentunya nanti kan ketika kuliah ada seleksinya SNMPTN, sudah tahu? Belum. Itu SBMPTN juga ada ujian mandiri. Kalau yang SNMPTN itu kan seleksinya menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nanti yang bisa menjadi pesertanya kan cuma 40% terbaik di sekolahnya. Mbak Ferry kemarin kan sebenarnya dari kelas 10 sama kelas 11 kan nilainya sudah masuk 10 besar. Dan diusahakan nanti untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi supaya nanti bisa masuk jalur SNMPTN. Kemudian juga ada jalur SBMPTN di mana seleksinya itu menggunakan ujian tertulis. Jadi tidak menggunakan nilai rapot waktu SMA, tapi ujian tertulis lagi dari pihak kampusnya. Jadi permasalahan Mbak Ferry tadi Bapak ulangi lagi, yaitu nilai Mbak Ferry itu turun karena Mbak Ferry sekarang itu kurang fokus dalam hal belajar, karena Mbak Ferry itu kepikiran lagi kalau sebenarnya Mbak Ferry itu pengennya ambil jurusan SMK di SMK karena pengen ambil jurusan desain baju itu, tetapi karena orang tua pengennya Mbak Ferry itu pilih melanjutkan di SMA. Terus Mbak Ferry sekarang prestasinya juga menurun, tapi usaha yang Mbak Ferry lakukan tadi belum sesuai dengan apa yang seharusnya Mbak lakukan, yaitu dimana Mbak Ferry itu kadang belajar tetapi ketika orang tua tidak memperhatikan, Mbak Ferry juga main HP lagi. Gitu. Terus kedepannya kira-kira biar Mbak Ferry itu nilainya kembali baik, usaha yang seharusnya yang dilakukan itu seperti apa? Kalau kemarin kan Mbak Ferry katanya ketika orang tua menegur itu ya fokus belajar, tapi ketika orang tua tidak menegur main HP, bahkan main HP-nya sampai larut malam. Terus seharusnya usaha yang seharusnya Mbak Ferry lakukan seperti apa? Ya mungkin lebih fokus belajar, HP mungkin dinonaktifkan supaya saya tidak ingin buka HP, jadi fokus hanya pada belajar. Oh, seperti itu. Semoga Mbak Ferry usaha yang dilakukan atau yang direncanakan ini bisa terrealisasi dengan baik dan motivasi dari Mbak Ferry juga bisa tumbuh lagi. Jadi desainer Pak. Udah jadi desainer ini. Jadi untuk jadi desainer itu nggak harus di SMK, di SMA juga bisa nanti, karena di SMA itu kan malah pilihan jurusannya itu lebih luas. Bisa nih Pak ya? Ya bisa. Nanti setelah lulus SMA kan ada jalur dari SNMPTN sama SBMPTN dan juga ada ujian mandiri. Nanti yang penting Mbak Ferry persiapkan dari sekarang, seperti kemarin itu Mbak Ferry kan masuknya sudah masuk 10 besar gitu. Jangan sampai itu diulangi, semangatnya juga terus dijaga supaya nanti apa yang Mbak Ferry harapkan, Mbak Ferry cita-citakan dapat tercapai. Amin. Mungkin dari kegiatan hari ini ada yang bisa Mbak Ferry simpulkan bahwa kegiatannya hari ini kita membahas apa saja, terus apa yang menjadi permasalahan Mbak Ferry, terus rencana kedepannya seperti apa, terus motivasi yang Mbak Ferry lakukan supaya belajarnya terus semangat. Apa bisa tetap melanjutkan di jalur SMA, belajar lebih giat lagi, dan ingat kedua orang tua perjuangannya yang menyekolahkan saya, jadi saya harus lebih semangat lagi. udah
perasaan Mbak Ferry setelah mengikuti kegiatan hari ini mungkin gimana? Ya cukup ada ya pulang Pak. Lebih lega, lebih Lega. plong ya. Mungkin karena kegiatan hari ini akan berakhir, Bapak juga kembali ingatkan untuk Mbak Ferry terus semangat mengikuti pembelajaran di SMA. Bagaimanapun sekarang itu Mbak Ferry adalah sebagai siswa SMK, SMA, dan semangatnya dijaga. Nanti kalau pengen cita-cita menjadi seorang desainer, nanti bisa dilanjutkan ke perguruan tinggi. Ini kan waktunya juga sudah berjalan 30 menit. Nah, sebentar lagi waktu konselingnya sudah habis. Bapak pengen memberikan tugas kepada Mbak Ferry setelah pertemuan hari ini. Nanti sampai rumah Mbak Ferry bisa susun seperti jadwal kegiatan harian, mulai dari bangun pagi sampai tidur malam. Kegiatannya apa aja yang Mbak Ferry lakukan, tujuannya apa, supaya nanti kita untuk pertemuan berikutnya bisa mengevaluasi keefektifan kegiatan Mbak Ferry selama berada di rumah. Ketika terutama yang seperti Mbak sampaikan tadi, Mbak Ferry itu ketika di rumah itu sering apa nanti YouTuber, nah di situ bisa diisi nanti YouTubernya dari jam berapa sampai jam berapa, kegiatan belajar di rumahnya jam berapa sampai jam berapa, terus membantu orang tuanya jam berapa sampai jam berapa. Paham Mbak Ferry? Ya ditulis gitu Pak. Ya ditulis. Ya nanti jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan kembali lagi bertemu di ruang PK ini untuk membahas tugas yang Bapak berikan kepada Mbak Ferry. Nanti kita akan evaluasi bersama-sama untuk mencari apakah dari pertemuan hari ini bisa mengubah perilaku Mbak Ferry untuk lebih efektif dalam memanfaatkan waktu belajar di rumah selama pembelajaran daring ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Seperti kesepakatan kita beberapa hari yang lalu bahwa hari ini kita akan bertemu lagi untuk membahas permasalahan yang kemarin Mbak Ferry sampaikan kepada Bapak. Terus di akhir kegiatan itu Bapak juga memberikan tugas kepada Mbak Ferry. Ya. Bagaimana, sudah dibawa, sudah dikerjakan? Ini tugas dari guru. Ya. Jadi kemarin Bapak memberikan tugas tentang penyusunan kegiatan jadwal harian, ya. Ini Bapak baca-baca dulu, boleh? Ya. Ya, bagus. Di sini Mbak Ferry sudah menyusun jadwal kegiatan harian dari bangun sampai tidur malam, ya. Di sini Mbak Ferry menuliskan bangun pagi jam 4:30 untuk sholat subuh, itu sudah bagus. Terus juga sekarang Mbak Ferry juga kemarin Mbak Ferry menyampaikan kalau tidurnya itu sering malam untuk YouTubean, bermain Instagram, itu sekarang juga Mbak Ferry menuliskan sudah tidur maksimal jam 9 malam. Tapi ini sudah sesuai Mbak ya? Jujur ya ini ya berarti ya. Bagus. Di sini juga Mbak Ferry sudah menyusun kegiatan di rumah secara rinci, mulai dari belajar, dan Bapak lihat-lihat juga di sini Mbak Ferry sudah amati bahwa usaha yang Mbak Ferry lakukan supaya kedepannya bisa lebih baik lagi sudah sesuai yang seharusnya, di mana Mbak Ferry semangatnya sudah kembali tumbuh, di mana jadwal harian juga yang Mbak Ferry susun juga sudah sesuai, di mana Mbak Ferry lebih mengutamakan yaitu yang namanya belajar. Jadi harapan Bapak, Mbak Ferry bisa menjaga semangat Mbak Ferry ini sehingga apa yang diharapkan nanti bisa tercapai. Tentunya dalam waktu dekat nilai ujian atau nilai ulang harian bisa kembali baik. Terus untuk orang tua Mbak Ferry, Bapak atau Ibu gimana untuk akhir-akhir ini? Ya untuk responnya yang kalau Bapak masih agak dingin saya Pak, tapi kalau Ibu sudah enggak biasa. Tapi kalau Bapak masih dingin saya, tapi saya juga sadar diri kalau Bapak dingin saya seperti itu, saya tahu masalahnya, jadi saya ya untuk bisa lebih semangat lagi, tekad saya untuk bisa lebih belajar giat lagi supaya nilainya maksimal seperti itu. Itu jadi untuk akhir-akhir ini orang tua Mbak Ferry, terutama Bapak itu masih agak mendiamkan Mbak Ferry karena hasil belajarnya Mbak Ferry kemarin turun itu.
Tapi Mbak Ferry juga sadar diri orang tua Mbak Ferry seperti itu karena Mbak Ferry itu nilainya turun gitu. Mungkin perasaan Mbak Ferry ketika selesai atau sepulang dari kegiatan konseling sama Bapak kemarin gimana sampai rumah? Alhamdulillah saya lebih semangat belajar lagi dan saya akan lebih giat belajar lagi supaya kedua orang tua saya tidak memarahi saya karena nilai saya turun, dan saya mempunyai semangat yang lebih tinggi lagi dan tekad saya untuk terus belajar dan bisa melanjutkan kuliah sesuai keinginan saya dan bisa tercapai cita-cita saya. Jadi setelah kegiatan konseling kita kemarin Mbak Ferry, setelah kegiatan itu di rumah merasa lebih lega dan semangat Mbak Ferry untuk belajar lagi lebih meningkat lagi Mbak Ferry, karena Mbak Ferry juga punya harapan ketika lulus nanti dapat membagikan orang tua dengan dapat diterima di perguruan tinggi yang Mbak Ferry inginkan, di jurusan yang Mbak Ferry inginkan, dan Mbak Ferry juga mempunyai cita-cita untuk menjadi orang yang sukses supaya orang tua Mbak Ferry bisa bangga dengan Mbak Ferry. Bapak doakan semoga apa yang menjadi cita-cita Mbak Ferry dapat tercapai. Pertemuan yang sekarang ini mungkin Mbak Ferry bisa menyimpulkan dari kegiatan awal sampai sekarang apa yang kita bahas, mungkin Mbak Ferry bisa menyimpulkan. Dari pertama saya kesini ingin konsultasi dengan Bapak untuk mencari jalan keluar kalau saya turun dalam nilai ujian, saya turun untuk bisa menumbuhkan semangat saya, dan saya dalam hati saya pengennya di sekolah SMK, tapi karena kedua orang tua untuk tetap di sekolah di SMA, dan saya ingin di rumah menumbuhkan rasa giat belajar. Dan kemudian Pak Yang memberi tugas kepada saya membuat jadwal harian untuk bisa dilaksanakan supaya saya bisa lebih teratur dalam hal belajar, dan alhamdulillah saya dengan jadwal harian itu saya bisa menjalankan dengan baik dan menumbuhkan rasa semangat belajar saya. Dan terima kasih atas ide yang Pak. Walaupun Bapak Ibu saya kadang yang memarahi saya karena nilai saya turun, tapi saya dengan konsultasi dengan Bapak sampai sekarang sudah semangat lagi untuk belajar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan semangat bagi diri saya untuk bisa lebih baik lagi dalam hal belajar, dalam hal menggapai cita-cita saya untuk kedepannya. Ya Mbak Ferry, terima kasih juga Mbak Ferry sudah mau berkunjung ke ruang BK, mempercayai Bapak untuk membantu Mbak Ferry dalam menyelesaikan masalah. Bagaimanapun untuk kesuksesan Mbak Ferry sendirilah yang harus berusaha lebih giat lagi untuk menggapai cita-cita tersebut. Bapak sebagai guru BK dan orang tua Mbak Ferry di rumah hanya bisa mensupport, mendoakan supaya Mbak Ferry nanti bisa sukses dan tercapai cita-citanya. Iya Pak, saya akan menjaga semangat saya lagi untuk menjadi lebih semangat dalam hal belajar, dan saya akan lebih fokus selalu dalam belajar. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah memberi semangat pada diri saya untuk menjadikan diri saya lebih baik lagi. Ya, berarti gimana bisa disampaikan perasaan Mbak Ferry dari dulu yang pertama kita ketemu, terus setelah konseling yang pertama, terus yang sekarang ini, perasaan Mbak Ferry seperti apa? Perasaan saya lebih lega dan bisa lebih ada semangat belajar sendiri dalam diri saya, dan berusaha untuk tetap belajar supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, bagus sekali Mbak Ferry. Kalau sangat apresiasi apa yang menjadi usaha Mbak Ferry ke depannya. Kemudian hari atau Mbak Ferry masih punya hambatan atau masih punya yang ingin disampaikan kepada Bapak, atau nanti semangat Mbak Ferry nanti turun lagi karena sesuatu hal, nanti bisa curhat ke Bapak, bisa disampaikan ke Bapak, nanti kita bisa bersama-sama seperti kemarin melaksanakan konseling individual. Paham Mbak Ferry? Ya, paham Pak. Sebelum
sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas saran yang Bapak berikan kepada saya yang bisa membuat diri saya lebih semangat belajar lagi. Ya, jadi bisa menjadi tugas Bapak sebagai guru BK untuk membantu permasalahan peserta didik yang mengalami permasalahan yang baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Mbak Ferry bisa melanjutkan aktivitasnya di rumah, dan Bapak juga kembali ingatkan untuk Mbak Ferry selalu menerapkan protokol kesehatan supaya kita semua dapat menjaga kesehatannya juga. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.